perubahan Undang-Undang Dasar NRI ya, itu semuanya proses politik. Begitu MK menjatuhkan vonis, maka presiden itu jatuh. Ya kalau saya berharap sih jangan sampai ada persidangan impeachment di Republik Indonesia ini, ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Siniar Dialektika, menggali ilmu, mencari titik temu. Dalam episode kali ini kita akan membahas satu episode yang sangat istimewa, yaitu yang tidak lain tidak bukan ialah impeachment presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sobat Dialektika, apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan impeachment? Siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan impeachment tersebut? Dan bagaimana mekanisme prosedur dari awal hingga akhir daripada impeachment itu sendiri? Yuk kita kupas dengan tuntas dari berbagai aspek dan sudut pandang bersama narasumber kita yang sangat spesial pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Nur Habibi MH selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kita kali ini. Kami ucapkan selamat datang Cak Habibi. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya Cak. Sehat Cak dulu. Alhamdulillah sehat. Kebetulan Cak, kita pada episode kali ini akan membahas terkait materi impeachment terhadap presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang NRI Cak. Nah, dalam pandangan Cak sendiri, bagaimana sih definisi dari impeachment itu sendiri Cak? Oke, ya. Dalam terminologi impeachment itu berakar kata dari kata impeach. Ya. To impeach artinya mendakwa, menuduh, bukan memberhentikan. Ya. Mendakwa atau menuduh. Jika berkembang sampai memberhentikan, itu proses yang akhirnya. Tapi di situ bermakna menuduh atau mendakwa. Itu impeachment. Dalam bahasa Indonesia sudah diserap ya, khususnya dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu menjadi kata pemakzulan ya, berasal dari kata ma'zul ya. Kalau dalam terminologi hukum Islam, azl itu mencabut ya. Ini mencabut jabatan seorang presiden, tentunya dengan mekanisme hukum yang sudah ada. Nah, di situ ya, terutama di sini bunyi pasal pemakzulan dalam 7A 7B UUD NRI 1945 itu sudah sangat bagus aturannya. Oke. Lah prosesnya itu pun sangat lama dan sangat sulit karena ini melibatkan banyak kepentingan ya, dominasi ya, serta nasib bangsa ke depan ya. Kalau negara sering pemakzulan itu tidak akan pernah puas terhadap presidennya ya, tidak pernah akan tuntas memimpin negara. Lah makanya aturan impeachment atau pemakzulan di Indonesia ini sangat ketat sekali. Oke. Terkait pengaturan daripada impeachment itu sendiri Cak, seperti yang kita ketahui bersama kan impeachment itu diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar NRI yang mengatur terkait alasan dan mekanisme daripada pemakzulan itu sendiri. Nah, kalau dalam pandangan Cak sendiri, apakah proses ini dirancang dalam konstitusi kita itu menitik beratkan dalam proses hukum, politik, atau kombinasi di antara keduanya Cak? Oh iya, dalam pasal 7A dan 7B ini kan belum pernah terjadi ya. Sebelumnya ya, sebelum terjadi perubahan Undang-Undang Dasar NRI ya, itu semuanya proses politik ya. Dari zaman Pak Harto, zaman Gus Dur itu proses politik, tidak ada proses hukum karena memang proses hukum baru disusun politik hukumnya di pasal 7A dan 7B itu ya. Maka proses sebelum amandemen itu adalah proses politik
Yang sekarang yang sudah ditulis dalam pasal 7A dan 7B itu proses hukum. Nah, tapi di situ ada kepentingan. Ya nggak? Kalau kita belajar perundang-undangan adalah hukum adalah produk politik dan hukum dipengaruhi oleh proses politik. Nah, di situ maka pasal 7A dan 7B ini sudah disepakati memang ini negara hukum, ya kita harus melaksanakan secara konstitusional. Jika pasal ini digelar, ya tidak mudah. Oke. Kan kita juga ketahui bahwasanya Cak ya, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI, bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum dan itu merupakan satu bentuk supremasi hukum yang diberikan oleh negara. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihat atau menelisik daripada mekanisme yang diatur dalam pasal 7B, itu kan melibatkan bukan hanya daripada lembaga hukum Cak, tapi ada juga DPR yang akan berlanjut ke MK dan juga berlanjut ke MPR. Nah, dalam pandangan Cak sendiri, bagaimana cara mempertahankan daripada supremasi hukum ini dalam mekanisme pemakzulan itu, Cak? Oke. Dalam pasal 7A dan 7B itu memang supremasi hukum, ya, yang mana persidangan itu diadakan di Mahkamah Konstitusi, ya, dengan dakwaan ya dari DPR, ya. Bagaimana proses ada di DPR itu juga sangat lama. Ya enggak, ada hak angket, ya enggak, hak interpelasi, ya, di dalamnya, sehingga apakah perkara ini bisa diajukan ke MK atau tidak tergantung di mekanisme yang ada di DPR. Itu ternyata bisa, ya, diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka MK wajib untuk memproses, ya, sampai memutus, ya. Karena apa? Ini dakwaan dari DPR sebagaimana amanah dari pasal 7A dan 7B. Ini dinamakan forum privilegiatum karena presiden yang diadili, ya enggak? Prosesnya melibatkan presiden. Jadi proses di Mahkamah Konstitusi itu namanya forum privilegiatum karena menyangkut dengan jabatan presiden sesuai dengan definisi dari pemakzulan tadi, ya, atau impeach tadi, ya. Nah, di sini putusannya pun mengikat, ya, dan final and binding. Nah, putusan yang di Mahkamah Konstitusi itu namanya judicial vonis. Ya. Kalau kita melihat di negara Republik Korea atau kita kenal Korea Selatan, begitu MK menjatuhkan vonis, maka presiden itu jatuh. Langsung jatuh. Jatuh, ya enggak? Maka presiden itu sudah jatuh. Tidak ada persidangan lagi. Lain di Indonesia, dinamikanya sangat keras sekali, ya. Begitu sudah diputus MK, seharusnya MPR meresmikan dari putusan MK itu sendiri. Tidak ada persidangan lagi yang hitungannya 3/4. Iya. Ya, tadi 2/3 dibawa ke MK, MK sudah mengeluarkan putusan, kemudian ada 3/4. Disitulah banyak kepentingan yang ada. Kemudian MPR menggelar sidang, jatuh tidaknya seorang presiden ada di situ. Dan ini kan perkara belum pernah digelar di Indonesia. Iya, enggak. Apakah nanti itu meresmikan atau ada persidangan lagi? Ya, kalau meresmikan itu sesuai dengan negara hukum. Tapi kalau ada putusan yang berbeda alias tidak jatuh karena dia mungkin salah satunya karena korupsi, ya, penyuapan, ya, atau pengkhianatan terhadap negara sebagaimana yang tahapan dari awal pengkhianatan, korupsi, penyuapan dan lain-lain, itu kalau jatuh ya seharusnya jatuh, tapi ternyata tidak jatuh, ya, ya, maka di sini supremasi parlemen dalam hal ini
disebut politik baselessing, putusan politik. Ya, walaupun ini belum pernah terjadi. Ya. Lah kalau di negara lain sedikit-sedikit impeachment karena memang tidak puas. Ya, kalau kita kan ada marwah demokrasi yang harus kita jaga. Walaupun seorang presiden tersebut melanggar hukum dalam duduk dalam kursi kepemimpinan yang masih berlangsung, maka demokrasi juga harus mengimbangi. Makanya negara kita ada istilah konstitusional demokrasi dan demokratis resta, demokrasi yang tetap berdasarkan hukum. Ya enggak? Ada yang seperti itu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita melihat daripada mekanisme pemakzulan yang ada saat itu, malah mencerminkan seperti adanya supremasi dari parlemen itu sendiri ya Cak. Bukan yang berdasarkan pada supremasi hukum yang seharusnya dapat kita tegakkan berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tadi Pak. Nah, dalam usulan DPR yang diberikan kepada MK Cak, itu kan ada yang namanya pendapat. Dan itu juga dicantumkan dalam pasal 7B terkait mekanisme daripada pemakzulan itu sendiri. Nah, kira-kira dalam pandangan Cak sendiri, pendapat ini apa sih yang dimaksud dengan pendapat? Apakah itu pendapat hukum atau pendapat politik atau justru pendapat keduanya, Cak? Ya, ini pendapat yang sudah disidangkan dalam DPR itu sendiri. Tentunya dengan bukti-bukti yang otentik, dengan bukti-bukti yang jelas, maka itulah yang disebut perkara hukum atau dakwaan hukum yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Lah kalau dakwaan politik ini bisa dibuktikan menjadi sebuah dakwaan hukum karena memang backgroundnya DPR adalah background dari yang mewakili unsur-unsur banyak partai politik di situ, ya. Situ ya, makanya pendapat DPR menjadi pendapat hukum karena memang sudah disepakati apakah ini sudah bisa diajukan ke DPR di Mahkamah Konstitusi atau bahkan sebaliknya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan bukti-bukti hukum yang ada dalam persidangan. Oke. Dan pendapat itu akan menjadi semakin kuat sebagai pendapat hukum ketika sudah mendapatkan putusan dari MK itu ya, Cak. Ya, kalau memang ditolak berarti belum kuat ya. Tapi kalau diterima sudah keluar putusan apakah ternyata presiden tidak melanggar hukum atau terbukti. Lah ini ada di sini, terserah nanti kalau memang melanggar hukum ada konsekuensi lagi ya, enggak 3/4 tadi ya. Tapi kalau sudah nggak ada ya sudah selesai perkara. Akan dilanjutkan lagi sih. Akan dilanjutkan lagi. Ini peradilan tata negara. Sanksinya hanya lengser dari jabatan. Nanti ya terlepas itu presiden ternyata melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran berat, nanti ada pengadilan lagi di luar, dia sudah selesai ya sudah lengser itu tadi. Ya enggak? Ini peradilan tata negara, bukan peradilan pidana. Ini peradilan ketatanegaraan, makanya forum privilegiatum, khusus privilege dari seorang presiden. Kalau bunyinya kan presiden dan atau wakil presiden, ya, bukan presiden dan wakil presiden dan atau wakil presiden. Oke. Nah, saya juga baru tahu tadi Cak, kalau misalnya emang terbukti nih presiden dan atau wakil presiden itu melakukan tindak pidana, nah apakah ketika mereka telah dimakzulkan dengan adanya ketetapan ataupun putusan dari MPR, apakah itu akan dilanjutkan proses pidananya Cak atau bagaimana Cak? Nah, kalau ada istilahnya tidak mungkin satu perkara diadili dua kali nebis in idem. Iya, tapi ini peradilan tata negara, yang penting kan sudah selesai mekanisme yang dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ini sudah keluar, maka dia tidak menjabat sebagai presiden. Ini peradilan hukum tata negara, peradilan tata negara. Lah kalau memang ternyata ditemukan di luar itu, ya sudah diadili di persidangan yang selevel karena dia sudah turun terjadi korupsi dan tetap ditindak, ya enggak. Lah bagaimana ya, sudah tidak bisa diadili di ini kan karena sudah dicabut tadi jabatannya, tidak menjadi presiden, maka hukum
sudah diproses di peradilan yang lain karena pelanggaran hukum ternyata banyak sekali. Nah, ini hanya mekanisme mencabut kepercayaan warga negara yang sudah memandatkan dia sebagai presiden, ternyata dia menyalahgunakan ya kewenangannya sebagai presiden. Jadi tercabut dari jabatannya itu yang sanksi dari forum privilegiatum tadi. Jadi melepaskan jabatannya. Iya. Oke. Karena kan kebetulan Cak, mekanisme daripada impeachment itu belum pernah terjadi di Indonesia, Cak. Nah, sekiranya Cak, kita buatlah perumpamaan ternyata impeachment ini akan terjadi gitu, Cak, dan ternyata berhasil untuk dimaksulkan, otomatis akan ada konsekuensi yang namanya vacuum of power, Cak. Kira-kira bagaimana, apakah atau ada mekanisme di Indonesia saat ini yang dapat mengatasi ketika terjadinya vacuum of power atas dasar pemakzulan tersebut, Cak? Ya, kalau presidennya ya sudah divonis jatuh ya, oleh putusan MK ya, bahkan putusan MPR kalau kita double ya. Lah itu maka wapres lah yang menjadi naik menjadi presiden ya. Bagaimana Pak jika keduanya saling dia sinergi dalam pelanggaran hukum tuh, ada semacam keterlibatan keduanya itu dan kemudian dibuktikan secara hukum, maka di situ ada triumvirat ya. Triumvirat itu kalau asal kata bahasa Latin adalah ya 3 lelaki yang cakap dalam memimpin sebuah negara dalam kondisi darurat, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri. Itu di situ ya. Nah, di situ kalau itu vacuum of power, tapi di sini ya enggak, tentunya jarang sekali presiden dan wakil presiden itu sampai salah satu paket, itu jarang sekali terjadi ya. Ya kalau saya berharap sih jangan sampai ada persidangan impeachment di Republik Indonesia ini ya enggak, karena memang harusnya ya kita menerapkan aturan yang lebih bagus dari hal ini ya, untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang sebelum dilakukan untuk menjadi seorang presiden. Nah, kalau pelanggaran hukum oke lah ya, tapi kalau pelanggaran di luar hukum seperti cacat moral dan lain-lain itu harus diantisipasi juga biar tidak meletup ke pasal 7A dan 7B ini. Iya, Cak. Nah kan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi juga, Cak, kalau impeachment ini itu juga belum pernah terjadi di Indonesia. Dan mekanisme impeachment ini itu diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI yang sebenarnya sifatnya ini seharusnya general gitu ya, Cak, yang tidak khusus, walaupun dalam Undang-Undang MK sendiri itu sudah memberitahukan terkait hukum acaranya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat apakah mungkin terdapat kelemahan, Cak, dalam mekanisme impeachment ini sendiri sehingga belum pernah ada terjadi, Cak, atau bagaimana? Iya, kalau saya lihat kelemahan dari impeachment di Indonesia itu ya yang mendakwa DPR ya diajukan ke MK, kemudian udah divonis, kemudian diputus oleh DPR itu sendiri yang notabene menjadi MPR. Ya enggak? Itu dia yang mengusulkan, dia juga yang memutuskan kalau dalam perkara politik itu. Seharusnya kalau memang ini putusan dari MK sudah keluar, maka MPR meresmikan saja. Oh ini loh memang pelanggaran hukum, ya jatuh umpamanya. Ya enggak? Atau terserah MK lah yang putusannya bagaimana itu. Ya enggak? Lah, kalau memang di sini ada persidangan lagi, lah itu kan mendakwa ya, siapa yang mendakwa, siapa yang memutuskan dirinya sendiri, sama saja. Cuma dari DPR ganti baju menjadi MPR yang notabene orang-orangnya sama, cuma angkanya berbeda ya enggak kok, 2/3 terus menjadi 3/4, jadi suara kehadiran ya enggak. Kehadiran itu juga perlu dipertanyakan ya, kehadiran fisik atau hanya kehadiran by perwakilan saja
ya enggak. Nah itu harus dicek juga nanti kehadiran itu, harus adil juga kita melihat. Kalau mungkin adil secara substantif ya suara partai sudah mewakili atau koalisi partai sudah mewakili. Tapi kalau keadilan prosedural ya harus 3/4 ya harus hadir di persidangan. Gitu. Oke. Oke, Cak. Karena kan kita ketahui juga bahwa Cak, impeachment ini tuh merupakan produk ataupun salah satu anak daripada hasil amandemen UUD NRI, Cak. Nah, kalau misalnya kita berbicara secara historical konteks, pada dasarnya kan sudah pernah terjadi, Cak, pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya, namun bukan menggunakan mekanisme impeachment, Cak. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan ataupun apa sih yang menjadi urgensi daripada latar belakang lahirnya mekanisme impeachment ini, Cak? Ya, ya di sini kan berarti tidak terjadi arogansi politik atau kesewenang-wenangan dari sebuah parlemen untuk menjatuhkan sebuah institusi eksekutif, ya. Maka ada check and balance, ya, baik yang di DPR ada mekanisme internal, terus ada di Mahkamah Konstitusi sebagai yang punya kendali putusan, ya. Jadi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itulah memang benar-benar putusan yang mengikat dan final, ya. Karena apa? Karena itu memang negara hukum. Lah itu kalau kita melihat atau berkaca dari sebelum UUD NRI 1945 di amandemen, maka itu hanya kekuatan politik saja yang berlangsung. Mengingat ya kekuatan partai politik yang ada di parlemen memang sangat dinamis gitu. Oke. Karena memang kalau misalnya tadi kita berbicara terkait konsep check and balances ya, Cak, kita kan juga menganut terkait teori pemisahan kekuasaan, yang dimana ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif, Cak. Nah, tapi kalau misalnya dalam pandangan Cak sendiri, apakah ranah eksekutif untuk saat ini itu sudah hampir untuk lebih tinggi sendiri daripada ranah lainnya, Cak? Karena kan kalau misalnya kita lihat, Cak, di masing-masing kekuasaan itu memiliki yurisdiksi kekuasaannya sendiri. Sedangkan kalau misalnya di eksekutif itu salah satunya selain dia daripada melaksanakan undang-undang, dia juga ikut dalam peran membuat undang-undang itu juga, Cak. Iya. Nah, terlebih ketika kita menganut daripada sistem presidensial, apakah itu juga turut menguatkan posisi presiden dalam ranah ketatanegaraan kita, Cak? Iya. Justru sekarang ada check and balance antara eksekutif, ya, legislatif, ya, dalam hal ini perihal impeachment itu saya pikir belum maksimal, ya, karena kalau Anda analisa sedemikian matang itu MPR lah masih supreme, ya, karena apa? Bisa memberhentikan, bisa melantik presiden, bisa memberhentikan presiden, ya enggak? Itu kewenangannya sangat mutlak. Bayangkan, ya enggak? 200 juta pemilih presiden, ya enggak? Bisa diadili oleh perwakilan yang ada di parlemen, khususnya MPR. Coba, ya enggak? 200 juta melawan 550 lah umpamanya, ya enggak? Gabungan antara DPR dan DPD. Nah, ini sangat kuat sekali MPR. Dan saya sangat apresiasi karena apa? Ada, ya enggak, yang mengontrol presiden. Kalau saya punya cita-cita ya ini lebih harus ditingkatkan, tidak harus menunggu impeachment. Ya, jika presiden melanggar demokrasi, MPR harus manggil, enggak? MPR harus manggil. Nanti mekanismenya diatur, tidak harus menunggu impeachment, karena ini pelanggaran demokrasi. Seumpamanya, mohon maaf, di 2023 kemarin indikasi ada keluar istilah cawe-cawe. Lah itu seharusnya bisa dipanggil itu. Kalau memang mekanisme yang sudah diterapkan di MPR itu disusun sedemikian rapi, tidak harus menunggu. Karena apa? MPR adalah kontrol dari
eksekutif. Dalam hal ini eksekutifnya itu presiden, ya, sebagai orang yang bisa melantik dan memberhentikan kalau memang terjadi pelanggaran demokrasi. Begitu pula pencapresan, MPR juga harus aktif, ya enggak? Karena apa? Melihat dari uji kemampuan, karena ini loh menyangkut 200 rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih. Nah, nasib selebihnya itu juga apa? Presiden yang megang kendali, maka di sini MPR harus kewenangannya ditambah. Ya, itu bisa memanggil presiden ketika presiden diindikasi melanggar demokrasi. Ya, kalau melanggar konstitusi, oke, jelas pasalnya. Ini melanggar demokrasi, harus diberi kewenangan itu, ya enggak? Dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir mungkin juga ya, Cak. Atas dasar tadi udah yang kekuatan daripada supremasi parlemen sampai dengan sistem presidensial yang kita anut yang memberikan konsekuensi juga, Cak. Apakah masih ada kemungkinan, Cak, di masa sekarang ini tuh untuk terjadi daripada adanya pemakzulan, Cak, dengan mekanisme seluruh yang hampir ya, Cak, hampir mendukung daripada si presiden itu sendiri, Cak, kira-kira? Ya bisa saja, ya, karena ini tergantung kekuatan politik, ya nggak? Jadi pemakzulan itu tergantung kekuatan politik. Tapi kalau ada kemauan yang sangat kuat dan dorongan dari rakyat yang semakin masif, maka bisa saja terjadi, ya, pemakzulan. Akan tetapi kan tidak harus konsekuensinya jatuh atau tidak, ditolak atau tidak, ini ya nggak? Oke, bisa dilaksanakan, ya, tapi apakah terbukti atau tidak? Nah, di situ saya berharap negara Indonesia sih tidak akan bisa menerapkan hal ini, kecuali memang dia benar-benar dibuktikan oleh pasal 7A dan 7B itu dilanggar, ya, itu, ya. Kalau saya mengutip Profesor Mahfud MD, ya, sekali presiden itu diturunkan di tengah jalan, maka rawan presiden berikutnya juga diturunkan di tengah jalan, seperti halnya Republik Korea yang tidak akan bisa utuh, ya, diterima saja, nanti kita koreksi bareng-bareng, dikontrol bareng-bareng supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap pasal 7A dan 7B. Tapi ini manusiawi, bisa saja terjadi. Baik, terima kasih semuanya kepada Cak Habibie. Saya ucapkan luar biasa sekali kepada Sobat Dialektika. Terima kasih banyak juga kepada Cak Habibie yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih, Cak. Sungguh banyak sekali argumentasi kebaruan dan pengetahuan baru yang bisa kita dapat gitu ya, Cak. Teman Sivitas, dari diskusi kali ini ada banyak sekali poin yang dapat kita ambil, di mana yang salah satunya terkait apa saja definisi ataupun mekanisme daripada impeachment terhadap presiden itu sendiri. Dan dari Cak Habibie juga tadi sudah membedakan antara impeach dengan impeachment, di mana impeach merupakan dakwaan ataupun mendakwa seorang presiden atau wakil presiden atas kesalahannya, dan impeachment merupakan proses daripada pemakzulan itu sendiri. Nah, teman-teman Siniar Dialektika, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika Anda masih mempunyai pertanyaan atau saran terkait episode yang akan datang selanjutnya, silahkan menghubungi daripada media sosial Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Mungkin boleh kepada Cak Habibie untuk menutup episode kita kali ini memberikan closing statementnya, Cak. Silakan. Saya mengutip dari Profesor Arif Hidayat dalam tulisannya itu, ya, ada sampai berjudul sinopsisnya adalah bernegara itu tidak mudah, ya. Maka dalam hal ini, dalam materi ini, kita sama-sama untuk mengontrol bagaimana keberlangsungan negara ini. Oke, itu saja. Terima kasih kepada Cak Habibie. Dan jangan lupa kepada Sobat Dialektika, jangan lewatkan episode-episode selanjutnya daripada Siniar Dialektika, menggali ilmu, mencari titik temu. Saya Bayu Ansari pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.